Ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. La nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Shadaqallahul azim. Man azama maulidi kuntu syafi'alahu yaumal qiyamah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Mudah-mudahan senantiasa Gusti Allah mengampuni segala dosa kita, dosa ibu bapak kita, dosa guru-guru kita. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana mudah-mudahan pada saat ini kita sedang manazoma, sedang bangga, sedang mengagungkan dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga menjadi syafaat bagi kita semua mendapat syafaatnya dari beliau. Amin ya robbal alamin. Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kepada yang Maha Ghafur, karena semua ini berkat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Umur kita diberikan umur panjang, sehingga pada saat ini alhamdulillah senantiasa masih bisa mengagungkan, memperingati dilahirkannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ambil kutip dari keberhasilan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia, sebagaimana dalam hadis innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Akhlak beliau yang harus kita teladani. Beliau berpesan dalam hadisnya, igtanim homsan qobla homsin. Gunakan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam igtanim homsan qobla homsin sababaka qobla haromika. Gunakan masa mudamu sebelum masa tuamu. Makanya wahai anak-anak muda itu dalam kata mutiara subanul yaum rijalun god. Ya, pemimpin, anak muda itu adalah pemimpin di masa yang akan datang. Maka gunakanlah masa mudamu untuk hal-hal yang bermanfaat, yang berguna. Jangan engkau sia-siakan masa mudamu hanya untuk hal yang sia-sia belaka. Jadilah orang yang cerdas supaya kelak tidak menjadi orang tertindas. 1 itu sababaka qobla haromika. Yang kedua, wasihataka qobla sakomika. Gunakanlah masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Mumpung alhamdulillah pada saat ini kita semua tahu sedang dilanda oleh musibah yang sangat besar,
bencana yang sangat besar, tapi alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, yaitu sehat walafiat. Gunakan masa sehatmu sebelum masa sakitmu untuk hal-hal yang bermanfaat, diantaranya belajar, ngaji. Gunakan teknologi yang sekarang itu, yaitu belajar melalui daring. Cerdaskan otak kita, gunakan masa sehat kita untuk belajar di rumah. Jadi tidak merasa kata bahasa anak muda mah boring. Jadi di rumah tidak boring. Gunakan HP yang segitu modern, Android segala macam, gunakan dengan Google Form-nya, Classroom-nya, mencari materinya, belajarnya, yaitu melalui internet. Yang ketiga, gunakan masa wagina aka kobla fakrika. Gunakan masa kayamu sebelum masa fakirmu. Selagi kita masih punya kekayaan, walaupun hanya sedikit, gunakan untuk hal-hal yang berguna, diantaranya bersedekah. Itu salah satu keberhasilan seorang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bukan orang biasa, orang yang banyak hartanya, tapi tak kelihatan dia berhidup mewah, karena beliau selalu gunakan untuk kepentingan fisabilillah. Yang terakhir, farogoka kobla suklika. Yang keempat, farogoka kobla suglika. Gunakan masa luangmu sebelum masa sempitmu. Enak sekali anak sekolah sebetulnya kalau di rumah itu tidak capek, tidak harus pagi-pagi berangkat, buru-buru. Sekarang bisa sekolah sambil tengkurap pun bisa, sambil makan pun bisa. Itu lapang sekali untuk mengerjakan tugas, tidak keburu-buru. Makanya gunakan, jangan hanya waktunya berleha-leha untuk hal yang tidak bermanfaat, terlalu banyak menggunakan HP. Yang kelima, hayataka qabla mautika. Itu yang paling utama. Sebelum masa matimu, gunakan masa hidupmu. Sebelum datang tamu malaikat Ijrail, penjemput nyawa kita, silahkan gunakan untuk belajar, untuk berbakti pada orang tua, untuk taat kepada Allah, untuk mencintai Rasulnya, diantaranya yaitu kita dengan bisa mencari di Google, itu bisa mencari sejarah Rasulullah. Kita harus apal sebagai seorang muslim yang sejati, tahu sejarah Kangjeng Rasulullah dari mulai dilahirkannya sampai kepada wafatnya, karena tidak ada manusia yang paling hebat di dunia ini adalah hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, yang dikenal dengan tahun gajah, yaitu tahun fil, yang tertulis dalam Al-Quran surat Al-Fil. Sampai beliau itu berdakwah di Mekah selama 13 tahun, di Madinah 10 tahun, di Mekah begitu banyak cobaannya, sampai Kangjeng Rasulullah itu di Mekah merasakan beratnya dalam menyampaikan dakwahnya. Dilanjutkan di Madinah, beliau membawa para sahabat ke Madinah, yaitu yang disebut kaum muhajirin, disambut oleh kaum ansor, sehingga mereka dipersahabatkan. Jadilah sebuah dakwah Islam yang sangat hebat di Madinah, diterima oleh umat Islam, sampai alhamdulillah menyebarlah kepada dunia seluruhnya, sampailah ke
Indonesia. Jadilah Indonesia menjadi negara baldatun thayyibatun warobun gopur. Sampai di sini mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.